udah. Nah, sama, langkahnya juga sama. Kalian buka Bursa Efek Indonesia, kalian klik lagi sama BSDE. Oke, setelah kita cari Pewon dan juga BSDE, kita silang yang ICBP dan juga MYOR kita silang ya kan. Nih udah ada, kita cari lagi. Nah, ketemu. Sama, kita download lagi. Kita pakai yang ini teman-teman, BSDE LQ Q3 2020. Nih, kita download, start download ya kan. Ya, di Pewon juga sama, kamu cari yang Pakuan Jati September 2020 ini. Kalau kalian nggak biasa, kalian buka-buka terus kalian download dulu, lihat-lihat nggak masalah ya. Tapi kita akan cari yang ada logonya, ada awalnya seperti ini nih. Yang ini, oke, logonya. Nah, setelah kalian download akan keluar seperti ini sama ya. Kita mau cari yang cover pertamanya itu kayak gini terus. Nih, sama. Ini beda sedikit, ya kan? Nah, tapi bawahnya juga sama covernya. Kita mau cari yang cover-cover kayak gini. Oke, kalau udah sama, kalian cari lagi. Ini karena sudah, ini kita ganti dulu biar kalian bisa ngawasin ya kan. Pewon, BSDE. Ini kita ganti ICBP, MYOR, ya kan. Nah, kalau udah ada Pewon BSDE gini, udah kalian masukin lagi, kalian cari. Hutang itu ada di neraca keuangan. Ini aku akan cepetin dikit ya. Jadi kalian coba keep up nih. Nih, neraca keuangan, ini udah neraca keuangan, liabilitas, total liabilitas. Nih, jumlah liabilitas. Copy, paste. Sama, ekuitasnya juga. Nih. BSD juga sama, BSDE. Kita akan cari di neraca keuangannya dia, ini udah ketemu jumlah liabilitasnya ini kan. Nah, masih dalam titik nih. Titiknya sama. Dinyalakan dalam apa? Rupiah. Pakuan dinyalakan dalam nih ribuan, oke? Masukin lagi. Titiknya hilangin lagi. Sama, total ekuitasnya juga kita cari yang BSDE. Ekuitas, ya kan? Copy lagi. Nih. Keluar. Ternyata DER-nya, ya kan? Lebih kecil punyanya Pewon jauh nih. Almost 26%. BSDE ini, oke? Sama, profitabilitas juga. Laba bersih ada di mana? Laba bersih ada di laporan laba rugi. Sama, kita cari yang jumlah laba periode berjalan yang disebutkan kepada ini ya. Nih, aku bakal cepetin dikit. Copy lagi, masukin. Sorry teman-teman. Nih, BSD juga sama. Ini. Udah mulai jelas kan ya, udah mulai kelihatan nih, udah mulai tahu lah kira-kira kita kalau ngambil di sini harus scroll berapa lama ya kan, udah mulai kelihatan pelan-pelan, nggak apa-apa. Kita biasain terus teman-teman, biasain terus. Lihat ekuitas lagi sama, ekuitasnya udah sama belum sama yang atasnya? Nih udah sama ya kan. ROE-nya 3,48%, BSDE selama kuartal 3 itu 1,37%. Ingat, kalau properti ini kan waktu lagi ada di Corona, laba bersihnya turun jauh, bener nggak? Kalian boleh tulis pada saat COVID. Nah, jadi jangan sampai perhitungannya kalian di sini itu sampai membuat kalian kayak bingung gitu loh, kok ROE-nya turun banget gitu kan, jauh banget dari 15%. Nah, berarti kenapa gitu kan? Oh, soalnya lagi COVID. Berlaku nggak buat perusahaan yang lain? Berlaku. Nah, sama ya. Nah, selanjutnya juga kita turun lagi nih. Laba bersihnya buat NPM-nya Pakuwon udah ada, penjualan itunya berapa? Kita cari penjualan itunya. Penjualan di mana? Penjualan ada di laporan laba rugi. Nih, kalau misalkan penjualan itu boleh diganti nggak sel ke pendapatan bersih? Boleh. Ya, jadi penjualan di sini itu sama dengan revenues juga atau misalkan net sales juga. Jadi kamu tinggal masukin di sini 3, ya kan? Cemplungin, ya kan? Nih, masukin BSD juga sama di penjualan itunya dia. Nih pendapatan usaha, revenues. Kita copy lagi, kita masukin. Sama titiknya kita hapusin juga. Keluar. NPM-nya ternyata jauh punya Pewon ya kan, 19,72, BSDE 10,97. Udah kita tinggal slide down lagi, ini growth-nya.
Nah, growth-nya sekarang PR lagi nih buat kalian. Kalian cari growth-nya BSDE. Ini BSDE. Nah, kalian cari ya punyanya BSDE sama punyanya Pewon. Gimana? Nah, kalau Pewon udah kelihatan nih, jumlah sahamnya sama ya. Jumlah saham selalu ada di ekuitas. Berarti kalau ekuitas, nih ekuitas. Modal yang disetor 48. Copy lagi. Masukin. Hapus titiknya lagi. Nih, udah kelihatan. Ternyata Pewon berapa IPS-nya ya kan? Nah, ini kan laba bersihnya Pewon ya kan? Kan harus kita ganti nih teman-teman. Kalau misalkan kita sama dengan ini, ya, IPS-nya kecil banget. Sama, tambahin 0 berapa? Kalau Pewon kan tambahin 0,3 karena dalam ribuan. Nih, dalam ribuan. Pakuwon. Sama, kalian tulis ulang 600.000. 696 351, nolnya kasih 3. Udah. Kalian copy lagi, cut ya kan? Kalian masukin sini. Nah, gitu. Oke, setelah kalian input laba bersihnya Pewon, ya kan, yang udah ditambahin nolnya 3, kalian input lagi sekarang yang 2019. Sama itu di sebelahnya teman-teman. Nih, ada di sini, kalian tinggal copy 2150 176 250, kalian copy, kalian paste di sini. Tambahin nolnya 3, jangan pernah lupa. Ya kan? Nah, ternyata bentar. Ini kalau kita copy ada yang kurang nih teman-teman. Copy 2150 2176 250, bener nggak? Udah sama? Sama. Kalian tambahin 0 tuh agak klik. Ini sebentar teman-teman ya. Sedikit error. Kita taruh di sini dulu. Sorry. Kita taruh di sini dulu. Ini dalam ini kita taruh 0 belakangnya ya. Ini kita taruh di sini dulu ya. 21 kita klik ulang ya. 2150 176 250 Tuaga. Ternyata gimana? Ternyata IPS-nya Pewon gimana? Minus 72,06. Jauh banget jatuhnya. Kenapa ya kan? Jadi kejatuhan ini itu pasti ada alasannya. Ya, karena COVID, ya kan? Karena memang lagi menurun semuanya. Nah, ini bisa kalian cari tahu lagi. Sama di BSDE juga sama. BSDE laba bersihnya berapa? Nih, laba bersihnya BSDE itu nih 469 555 772 190 190. Ya kan? Kalian copy, cut ya kan? Kalian copy di sini. Nih. IPS-nya itu 21,00, oke? Nah, kalau udah akan keluar lagi di bawah. Langsung Pewon ternyata harga terakhirnya hari ini close-nya itu 530, BSD 1220. Terus di sini IPS-nya Pewon itu 12,5. Ya, 12,47, ini 12,5. Kita kasih tambahan nolnya di sini, teman, biar sama. Ini 12,47, ini 21, ini 2100 sama ya. Ternyata Pewon PER-nya 42,49, BSD 58,33. Sama ya di sini total ekuitasnya berapa Pewon? Total ekuitasnya Pewon yaitu ini 17237, sama ya, kita copy dulu. 17237 803 647, kasih nolnya 3. Kalian copy ya kan? Kalian masukin ke sini total ekuitasnya dia. Masukin. Udah keluar ya kan? Nah, setelah keluar langsung kelihatan nih ternyata PBV-nya itu 1,48. Ini. Jumlah saham yang beredar gimana? 48 udah sama belum sama Pewon? Udah ya. PBV-nya 1,48. Gimana dengan BSD? Sama ya. Kalian cari lagi. Total ekuitasnya gimana BSD? Kita slide ke atas, total ekuitasnya dia di sini. 34 ini, ya kan? Kalian klik. Nih, ternyata PBV-nya BSD itu masih 0,80. Kalian cek lagi jumlah saham yang beredar udah sama belum? 22, sama ya. Cek lagi di sini biar sama. Jadi jangan lupa untuk selalu cross check ya teman-teman.
Nih, jumlah ekuitasnya ternyata 34 sama 34, P1 17 depannya ya kan. Di sini ekuitasnya P1 berapa? 17 juga. 17,237 sama. Nah, jadi di sini bisa kelihatan nih bahwa ternyata P1 itu udah lebih mahal sudah lebih mahal 0,48 kali per hari ini, 8 Februari. Kalau BSD masih ada kemungkinan untuk dia nutup nih 0,2. Nah, jadi di sini kalian sudah bisa lihat keputusan nih kira-kira gimana gitu. ICBP dengan MYOR ya kan, P1 dengan BSDE. Nah, sekarang tugasnya kalian punya satu tugas lagi. Setelah kalian menyelesaikan video ini, ya kan? Kalian buat satu versinya kalian sendiri, kalian isi dari awal yaitu Telkom dan EXCL. Nih. Ini kalian akan ganti jadi Telkom dan EXCL. Kalau kalian udah selesai, akan keluar semua DER-nya berapa, ROE-nya berapa, semua akan keluar, sampai ke rasionya pun juga akan keluar. Kalau sudah selesai, jangan lupa tag ternak uang sama pakai hashtag ternak uang aja. Nanti kita di ternak uang juga akan nge-review kira-kira gimana sih, udah oke atau belum. Kalau kalian juga ada pertanyaan buat kalian yang member, silahkan tanya di Telegram dan tag kita para admin, kita pasti akan bantu kalian kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi jangan pernah yang namanya malu bertanya setelah di jalan. Tapi jangan lupa untuk tag dulu di @ternauang.id dan juga hashtag ternak uang aja. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai ketemu. Saya Axel Efraim. Terima kasih. Salam cuan.